شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita di serial Ramadan Serada Mengaji yang insyaallah akan menemani hari-hari Ramadan Anda dengan topik-topik hangat seputar bulan Ramadan. Dalam edisi kali ini insyaallah kita telah ditemani Ustadz Fajar Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Antum sehat? Alhamdulillah baik Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, dalam berpuasa itu tentu ada perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa kita Ustaz. Nah. Di antara yang mungkin paling kita ketahui makan minum Ustaz ya. Cuma di lain sisi juga sebenarnya banyak Ustaz pembatal lainnya, termasuk juga jima Ustaz atau hubungan suami istri. Nah, menyikapi jima atau hubungan suami istri ketika bulan Ramadan ini, apakah ketika semisal ada orang melakukan itu batal puasanya, apakah hukumannya hanya mengganti puasa saja atau ada hal lain Ustaz, yang perlu diperhatikan? Fadhol Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perlu diketahui bahwasanya jima di siang hari di bulan Ramadan ini mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama adalah haram, perbuatan tersebut adalah perbuatan haram. Ya, unsur yang kedua adalah itu merupakan dosa besar. Ya, walaupun dengan istri kita. Ya, adapun unsur yang ketiga merupakan pembatal puasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas shiyami rafatsu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian ya pada malam bulan Ramadan, pada malam puasa, maksudnya pas malamnya ya di bulan Ramadan, ar-rafath maksudnya jima di situ. Ya, kepada istri-istri kalian. Karena sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat tidak memperbolehkan seseorang untuk menjimai istrinya baik di siang hari maupun malam hari sampai turun ayat tersebut. Nah, kemudian apa kafarahnya? Apa hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan tersebut? Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan wajib bertaubat karena ini merupakan dosa besar. Ya, karena ini merupakan dosa besar. Wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan tersebut. Ya, kalau kita tahu bahwasanya manusia itu tempatnya salah. Ya, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu suka berbuat salah, sedangkan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Nah, kemudian yang kedua adalah dia membayar kafarah. Apa itu kafarah? Itu denda atau hukuman. Ya, kafarah yang pertama adalah memerdekakan budak. Kita tidak ada budak saat ini. Ya, jadi kemudian kafarah yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kafarah ini mungkin berat bagi orang yang melakukannya. Kenapa? 1 bulannya di bulan Ramadan dia gagal, apalagi 2 bulan, kan begitu. Ini berat bagi dia. Ya, atau ya kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, apabila yang perlu diperhatikan lagi, apabila seseorang itu hari ini misalkan dia berhubungan suami istri, ya dia kena kafarah kan itu. Kemudian besok lagi, maka kafarahnya double. Besok lagi, maka kafarahnya double. Jadi berlipat kafarahnya. Nah, jadi kecuali kalau cuman 1 hari, di hari itu dia berulang-ulang, maka kafarahnya cuma 1. Cuman kalau beda hari, maka kafarahnya double. Misalkan 12 hari misalkan dia itu melakukan, berarti puasa setahun penuh dia hukumannya harusnya gitu. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga yang harus ia lakukan adalah melanjutkan puasanya. Jadi misalkan seseorang itu berpuasa nih, sekarang jam 10 pagi, kemudian dia berhubungan suami istri dengan istrinya, ya, maka setelah berhubungan, ya, dia harus bertobat, dia juga harus menunaikan kafarah nantinya, ya, dan dia harus melanjutkan puasanya, bukan sudah batal puasa saya, jadi saya bebas makan minum, bebas mengulanginya lagi, tidak.
wajib melanjutkan puasanya. Tapi itu puasa tersebut dianggap batal. Akan tapi wajib melanjutkan puasanya. Karena ihtiraman li syahri Ramadan. Ya, sebagai bentuk pemuliaan di bulan Ramadan. Nah, dan yang terakhir yang keempat yang harus ia lakukan adalah mengqadha puasa tersebut ya di hari yang lain, itu setelah Idul Fitri. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, dan yang penting sekali, siapa yang paling berhak, siapa yang membayar kafarah ini? Apakah suami saja, ataukah suami istri, atau yang meminta? Tapi Allahu a'lam, pendapat yang rajih, Allahu a'lam, yaitu dibebankan pada suami saja. Mengapa? Karena tatkala Nabi SAW didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah aku celaka. Wa ma ahlakak, apa yang membuatmu celaka, kata Nabi. Ya, waqatu ala imraati fi syahri Ramadan. Aku telah menghubungi, maksudnya berhubungan suami istri dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal tajidu an ta'tiqu raqabah, ya, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah engkau dapati budak untuk kau bebaskan? La ya Rasulullah, aku enggak punya. Kemudian fa hal tastati shauma syahraini mutatabi'ain, apakah kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya, la ya Rasulullah, enggak mampu ya Rasulullah. Ini kalau dalam tanda kutip, lah puasa 1 bulan aja ya Rasulullah, saya gagal apalagi 2 bulan. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa hal tastati it'amu sittina miskinan, apakah kau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya, kemudian sahabat tersebut mengatakan, enggak mampu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, subhanallah, ini rahmatnya Islam ya. Ya, dia enggak mampu. Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat siapa yang bisa membantu sahabat ini. Kemudian didatangkan satu keranjang kurma. Kemudian ya ini intinya bahasa kita, ini kamu sedekah untuk membayar kafarahmu. Nah, ini seperti itu maksudnya. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ini seseorang yang paling miskin di kampung itu saya. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW fadhahika, sampai beliau itu tertawa sampai kelihatan gigi gerhamnya beliau. Kemudian beliau mengatakan, idhab fa'at'imhu iyalak, sudah kamu pergi saja dan berikan makan kepada keluargamu. Nah, ini Nabi SAW. Jadi yang dibebankan siapa? Kepada laki-laki. Nah, adapun yang perempuan itu tidak dibebani. Kenapa? Karena perempuan itu rata-rata nggak punya harta, ya kan? Nggak punya harta, hartanya dari suami, kan itu. Nah, Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Ya, sangat ada tahapan tadi yang perlu dilakukan oleh mereka yang melakukan ini. Tapi kita berdoa semoga Allah bisa menguatkan kita agar bisa menjaga amin selama bulan Ramadan. Amin. Baik, pemirsa sekalian, berikut rincian Ustadz terkait hukuman atau konsekuensi bagi mereka yang melakukan hubungan di bulan Ramadan. Semoga Allah menjaga kita semua dari pembatal-pembatal puasa, dan insya Allah kita akan berjumpa di serial Ramadan berikutnya. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.